Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat hidup, dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu walaupun dengan tidak secara langsung. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, selaku contoh dan suri tauladan yang baik bagi kita jika kita ingin selamat dunia dan akhirat. Baiklah, melalui video kali ini saya akan coba mempresentasikan materi yang telah saya buat sebelumnya mengenai analisis materi untuk ujian akhir semester perencanaan pajak. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ghafar Afandi, NIM 19233059, Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Sebelum itu juga, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rani Sofia, SPD MPD, selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah perencanaan pajak ini. Terima kasih kepada Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, kita langsung masuk saja kepada soal yang pertama, yaitu mengenai pada masa pandemi COVID-19 banyak usaha yang mengalami kemunduran atau berada dalam kondisi yang kurang bagus. Coba saudara lakukan analisis bagaimana upaya tax planning dari usaha-usaha pada berbagai bidang, atau pilih saja satu bidang untuk bisa tetap memperoleh keuntungan di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, di sini saya melakukan analisis terhadap bidang usaha toko Bapak Agus. Toko Bapak Agus berdiri pada tahun 2020. Bapak Agus pernah bekerja di pasar sebagai pedagang pakaian, namun karena pandemi Bapak Agus berpindah profesi dan membuka toko di rumahnya. Mulanya semua baik-baik saja. Usaha yang dijalankan berjalan lancar dan tidak ada kendala. Namun beberapa bulan ini Bapak Agus mengalami kemunduran dan menjalankan usahanya, yaitu berkurangnya pelanggan yang berkunjung ke toko Bapak Agus karena adanya pandemi COVID-19 ini. Karena berkurangnya pelanggan, Bapak Agus mendapatkan penghasilan yang tidak teratur dan mengalami kerugian. Bahkan untuk memberikan gaji karyawannya saja tidak cukup, dan Bapak Agus juga mengalami kesulitan dan pembayaran pajak terhadap usaha yang dijalankan. Kemudian, untuk upaya tax planning dalam bidang usaha Bapak Agus, yang pertama menerapkan strategi tax avoidance, dan tax planning bisa dilakukan dengan menghindari dari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Dalam hal ini, perusahaan atau wajib pajak harus menaati peraturan pajak dan tidak melanggarnya, agar perusahaan bisa fokus mengikuti perkembangan dan dalam bidang perpajakan dan tidak terkena sanksi berupa denda. Maka disarankan untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Contohnya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan perlu mengubah tunjangan pegawai atau karyawan yang sebelumnya berupa uang menjadi natura. Natura bukan merupakan objek pajak PPh 21. Kemudian, melakukan penundaan dalam pembayaran kewajiban pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak dapat menunda pembayaran kewajiban pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan menunda pembayaran PPN. Misalnya, dalam pembayaran PPN dapat dibayarkan pada akhir bulan berikutnya dan batas pembayarannya pada akhir bulan berikutnya. Kemudian, soal yang kedua, yaitu pilihlah satu materi setelah ujian mid semester, lalu temukanlah kasus terkait upaya tax planning sesuai materi dan
lakukan analisis bagaimana tax planning yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut. Baiklah, topik yang saya ambil di sini yaitu mengenai strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha. Dalam melakukan kewajiban perpajakan, perusahaan akan melakukan beberapa cara meminimalkan beban pajak dari perusahaan tersebut. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan melakukan tax planning atau perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah suatu proses pengelolaan kewajiban perpajakan sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan ataupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun dilakukan secara legal. Salah satu perencanaan yang sering digunakan oleh perusahaan adalah perencanaan pajak pada pajak penghasilan pasal 21. Dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dapat meminimalkan besarnya pajak penghasilan pasal 21 bagi perusahaan dan bagaimana perencanaan pajak atas pajak penghasilan pasal 21 dapat memberikan penghasilan yang maksimal kepada karyawan yang dapat meningkatkan kinerja dari karyawan di suatu perusahaan. Beberapa metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yaitu net method dan gross method dan gross up method. Ada satu kasus suatu perusahaan yaitu PT RJ. Salah satu klien dari KKP Bahan Consulting adalah salah satu perusahaan ekspor sepatu yang telah menjadi supplier di beberapa negara di Eropa. PT RJ ini memiliki 126 karyawan pegawai tetap, 5 tenaga ahli, 7.429 pegawai tidak tetap, dan 100 tenaga kerja asing. Dalam perhitungan pajak penghasilan 21 atas penghasilan karyawan pada tahun 2019, PT RJ menggunakan net method. Dari perhitungan menggunakan net method akan memunculkan biaya PPh pasal 21 pada perusahaan yang dalam hal ini tidak dapat dibiayakan secara fisikal yang membuat laba perusahaan dari sisi fisikal menjadi tinggi dan membuat pajak penghasilan badan menjadi besar. Dengan adanya kelemahan dan metode net yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh PT RJ, maka akan dilakukan perbandingan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode yang ada yaitu net method, gross method, dan gross up method. Sebagai dasar strategi penghematan pajak yang dilakukan oleh PT RJ berdasarkan hal tersebut. Jadi, strategi yang digunakan untuk melakukan penghematan pajak adalah dengan menerapkan cara net method yang menghitung pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung beban pajak dari karyawan yang bekerja. Kemudian cara kedua adalah gross method yang suatu perusahaan menanggung sendiri pajak penghasilan dan karyawan. Kemudian cara yang ketiga adalah menggunakan gross up method yang yaitu metode perhitungan pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak pada karyawannya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil dari presentasi yang saya berikan tadi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.